Apa yang menjadi dasar penolakan tim Amblas terkait pelantikan Ketua PGRI Kabupaten Banyuwangi? Bisa dijelaskan secara ringkas? Terima kasih. Kami sudah diundang di acara ini terkait soal carut marutnya yang terjadi di PGRI Kabupaten Banyuwangi saat ini. Amblas itu di sini hanya menyuarakan sesuai visi kita. Visi kita itu adalah menegakkan kebenaran, menghilangkan kebohongan. Kenapa Amblas yang di luar rel dari PGRI ikut turut serta masuk ke dalam persoalan ini? Jadi begini Mas, kenapa Amblas sangat menyuarakan dengan keras, dengan lantang bahwasanya pelantikan Ketua PGRI yang sekarang ini itu tidak sah. Karena Amblas menilai pelantikan Ketua PGRI ini satu, yang pertama, yang nomor satu itu kegiatan itu ternyata tidak diketahui oleh pihak penegak hukum terkait, baik dari Polsek Kota maupun Polresta Banyuwangi. Waktu itu kegiatan pelantikan Ketua PGRI Kabupaten Banyuwangi itu pertama kali mau diadakan di ruang khusus DPRD Kabupaten Banyuwangi. Karena di situ kita nilai pelantikan itu keliru pada waktu proses pelaksanaan pemilihan Ketua PGRI Kabupaten Banyuwangi, akhirnya kita bersurat di DPRD Kabupaten Banyuwangi, akhirnya digagalkan. Saat itu juga kita menerima, kita mengetahui surat bahwasanya proses pelantikan Ketua PGRI di Kabupaten Banyuwangi itu dipindah tempatnya, tepatnya di Uniba. Di Uniba ya? Iya, di Uniba. Pada tanggal berapa itu? Tanggal 10. Tanggal 10. 2024. 10 Februari 2024. Karena di sini kita merasa janggal, proses itu tidak sesuai apa yang harus diikuti oleh PGRI, oleh proses pemilihannya itu janggal. Akhirnya kita ingin melakukan aksi waktu itu, demo. Tujuannya apa? Tujuan kita itu supaya PGRI di Kabupaten Banyuwangi ini tidak seperti ini, tidak ada satu tubuh dua kepala. Karena kekhawatiran kita ketika persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh internal PGRI akan mengimbas kepada proses belajar mengajar di sekolah-sekolah di Kabupaten Banyuwangi. Akhirnya di situ kita mau melakukan aksi demo di depan Uniba yang notabene kita bukan mahasiswa, tapi tujuan kita hanya ingin supaya PGRI di Kabupaten Banyuwangi itu tidak amburadul kayak yang sekarang terjadi. Yang jelas Amblas ikut meringsek masuk ke konflik internal PGRI itu dengan tujuan satu, kita itu ingin memperbaiki PGRI. Yang kedua, kita tidak ingin anak didik kita, anak kita
itu menjadi tumbal konflik kepentingan di internal PGRI. Yang ketiga, Amblas melakukan seperti itu, kita mempunyai dasar. Kita mempunyai dasar. Kita tidak hanya sebatas cerita, kita tidak ingin membuat gaduh di internal PGRI. Kita bisa menceritakan ini semua. Dasar-dasar kita ada. Bisa disebutkan poin-poin dari dasar yang dengan kantongin sekarang? Yang jelas, pada waktu proses pemilihan ketua PGRI Kabupaten Banyuwangi, itu kita sudah menemukan data bahwasannya di situ banyak anggota PGRI yang tidak dilibatkan. Mestinya harus dilibatkan ya. Kalau menurut PGRI pastinya seperti itu. Namanya proses pemilihan itu kan harus ada yang dipilih, harus ada yang memilih, tidak serta-merta ditunjuk. Ya. Karena kami menduga ada kepentingan di situ, makanya kami melakukan aksi-aksi yang sudah kami lakukan sesuai keinginan kita, menegakkan kebenaran, menghilangkan kebohongan. Kira-kira yang memiliki kepentingan dalam hal itu kira-kira siapa menurut pandangan Mas Yoga? Yang jelas semua PGRI yang mempunyai kepentingan. Enggak, terkait pelantikan itu, apakah ada oknum yang melakukan pelantikan tersebut memiliki kepentingan? Kalau kita tidak tahu ke sana ya, yang jelas hasil penemuan kita pribadi. Kenapa PGRI kemarin itu diarahkan sampai dipaksakan pada tanggal 10 itu diadakan pelantikan? Yang jelas kalau kepentingannya kita tidak bisa berani bertanggung jawab. Mungkin ada kaitannya dengan pemilihan presiden kemarin. Gitu ya. Kita tidak bisa berani bertanggung jawab tentang itu. Tapi hasil penelusuran kita ada arah ke sana. Lantas kalau ini kabar santer ya, kabar santer, tim Amblas ini melakukan permintaan terhadap DPRD melakukan hearing. Betul. Kira-kira harapan dari tim Amblas dalam melakukan hearing tersebut apa terhadap DPRD Kabupaten Banyuwangi? Harapan kita kepada DPRD Kabupaten Banyuwangi itu supaya DPRD Kabupaten Banyuwangi itu bisa memfasilitasi kita untuk bertemu kepada mereka yang sekarang berkonflik, Luruskan ya. meluruskan ini supaya tidak ada dua kepala di sini. Peserta ya, peserta. Jadi karena kekhawatiran kita seperti itu, sedangkan kita ini hanya orang biasa karena ini konfliknya konflik keguruan, makanya kita berharap kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi nanti pada waktu hari untuk menghadirkan Bupati, Sekda, kedua belah pihak yang sekarang mengaku sebagai Ketua PGRI, terus Dewan Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan, yang nantinya kita di situ bisa melihat bagaimana yang sebenarnya terjadi. Artinya dalam hal tersebut dari beberapa permasalahan yang dilakukan dalam hearing ini memang harus melibatkan DPRD ya? Harus Melibatkan DPRD. Harus. Nah, ini sering terjadi di Kabupaten Banyuwangi ketika teman-teman lembaga LSM ada kepentingan terkait atau ada kritikan, itu rata-rata banyak di dalam hearing yang diundang itu tidak sesuai harapan. Nah, ini nanti ketika hearing suatu misal apa yang menjadi harapannya tim Amblas dalam hearing, siapa-siapa yang akan hadir dan siapa-siapa yang tidak hadir, itu kira-kira bagaimana? Suatu misalkan dari sini pihak DPRD diminta untuk mengundang atau mengundang hadirkan pihak Kapolresta, pihak Polsek, terus pihak Bupati. Oh, kita tidak ingin menghadirkan Polresta sama Polsek Kota. Oh gitu ya. Ya Enggak, kan, enggak. apa namanya? Mungkin saya menambah sedikit ya.
Jadi biarkan itu keputusan itu nanti ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi mestinya tahu siapa-siapa yang akan diundang. Nah, perlu diketahui untuk di dalam forum ini saya menyebutkan di sini. Nah, ini menambahi dari apa yang dijelaskan oleh Mas Yoga tadi, yaitu sejak tanggal 16 November tahun 2023 SK pembekuan itu sudah dicabut. Itu yang perlu diketahui. Jadi tidak ada pembekuan di SK pembekuan terhadap siapa ini Pak? PGRI Kabupaten Banyuwangi. Ketua. Iya, Terhadap PGRI ketua. Kabupaten Banyuwangi. Ketua Itu yang sudah lama dicabut. ya. Sudah dicabut gitu. Itu di tanggal 16 November tahun 2023. Maka itu dasar pelantikannya itu yang kami anggap itu biasa. Karena apa? Terkait dengan kepemimpinan atau ketua PGRI Kabupaten Banyuwangi itu masih sah. Nah, kenapa ini ada masih dilakukan Proses pelantikan pelantikan, lagi? pemilihan Nah, ke pelantikan. jadi kalau mau mendirikan suatu organisasi, ya berarti kata Mas Yoga tadi, satu tubuh jangan ada dua kepala, dan jangan ini penting juga. Tentunya dalam hal ini ketika sudah dilantik sebagai ketua PGRI itu sudah menjadi dua kepala satu tubuh. Ini kan begitu Pak? Iya. Bukannya begitu? Ya. Nah, dalam hal ini kalau menurut jenengan itu membentur salah satu prosedural, lantas langkahnya itu bagaimana? Iya. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Yoga tadi, ada beberapa poin yang dimana mereka sudah tidak melalui aturannya, regulasi. Proses. Nah, proses daripada pelantikan itu seharusnya menghormati. Kalaupun mungkin tidak apa-apa mungkin. Kalau memang Polsek Kota nggak dikasih tahu ada kegiatan tersebut, terus Polresta juga nggak dikasih tahu. Nah, itu tadi ada informasi katanya Kepala Dinas pun nggak ngerti juga. Kepala Nah, Dinas Pendidikan. Iya. Pak Ratno Nggak tahu. katanya nggak ngerti. Ini kita sambil ngobrol santai ya. Ya. Jadi ada beberapa poin, makanya kami sepakat tim Amblas ini dengan kenceng banget menolak. Bahkan kami sangat menyayangkan ketika tanggal 10 itu adalah proses hajat nasional kan itu. Hajat Kita negara. itu loh. Maka kami tim di sini, saya, Mas Yoga dan beberapa teman pemerhati. Artinya pelantikan ini di sela-sela hari kampanye Pak ya? Iya, jadi besoknya kan hari tenang, tanggal 11 Mas Sis. Ya, Pilpres. tanggal 11 itu hari tenang. Menjelang Pilpres. Nah ini kan Menjelang Pilpres Ini kan kemarin. kami menduga ada syarat kepentingan. Syarat akan kepentingan. Padahal ini bukan rahasia umum. Sudah tahu semua bahwasanya di Nah, hari itu terus- hari kampanye kan seperti Nah itu ya. terus Mas, ya? tadi yang dijelaskan juga, kita lek bahasa Jawa nih, kita godak mempertanyakan terkait dengan kegiatan yang ada di ruang khusus DPRD, lalu dipindah ke Uniba, lalu setelah kami datang pagi banget di sana, satpam yang di depan itu bilang ada pelantikan ya, iya ada, tapi kok ternyata di situ kami didatangi, kami bersama kepolisian, kita ngecek ke dalam, ada videonya saya ngecek ke dalam, memang tidak ada kegiatan, tapi ternyata kegiatannya ada di gedung SMP Negeri 1 Banyuwangi. Nah ada apa ini? Ya ini terkesan dipaksakan, benar kata Mas Yoga tadi itu, terkesan dipaksakan, seakan-akan ini mau sabotase, apa seperti hal seperti itu. Kalau memang itu tidak ada persoalan, ngapain harus Ngapain sembunyi-sembunyi? sembunyi? Toh itu bukan rahasia kok. Faktanya di situ ada media yang meliput. Berarti kan bukan rahasia. Oh iya, sempat kemarin ada Iya. beberapa Iya, media ada ya. beberapa media yang meliput. Tapi kenapa ketika kita ingin mempertanyakan soal itu, seolah-olah itu tidak mau menjawab? Jawabannya, kalau saya pribadi tidak bisa diterima oleh nalar. Dan kita Jadi ditanya A, jawabnya O ane. Iya, 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 iya. seperti tadi dijelaskan, kita tidak ada kepentingan apapun di dalam organisasi ini karena kami bukan bagian itu. Nah, Sebentar, tapi kepentingan ke depan itu adalah nasib para Anak-anak murid, kita. masyarakat, dan proses belajar mengajar ini yang perlu. Bagaimana kalau terjadi di dalam internalnya sudah carut marut seperti itu? Lantas siapakah yang melakukan pelantikan itu Pak? Nah, mungkin Mas Yoga
Bisa dijelaskan Mas Yoga? Kalau kita baca dari pemberitaan itu yang melantik itu dari provinsi, cuma dari kubunya, dari PB-nya ya, PB-nya kubu Unifa itu dari Katanya. provinsi. Kita membaca dari berita loh ya. Kalau proses kejadiannya kita tidak tahu waktu itu, karena kita itu menurut saya yo kecolongan lah gitu. Iya, ini kecolongan. Jadi Polsek Kota, Polresta dari Intel juga begitu. Datang semua ke Uniba. Nah, ada apa ini? Tapi di sana ada pelantikan di SMP 1. Kita jam 8. Saya datang ke sana. Saya datang itu setelah kami ada informasi ada pelantikan di SMP 1. Kami datang ke sana. Ternyata sudah selesai dilakukan jam 8 pagi. Prosesnya pun tidak lama. Sikat mungkin padat dan tergesa-gesa. Mungkin seperti itu. Ada apa kan gitu kok. Terus untuk selanjutnya bagaimana tuntutan dari tim Amblas ini KP? Yang jelas begini, kalau Amblas pribadi, saya mewakili Amblas. Saya sama Mas Rofik mewakili Amblas. Kita sangat menolak dengan adanya proses pelantikan ketua PGRI, pemilihan dan pelantikan ketua PGRI. Karena kita menilai di situ lebih cenderung ada sebuah persoalan yang terkesan disembunyi-sembunyikan. Proses pemilihannya pun saya rasa itu inkonstitusional. Oh ya, tim Amblas ini kan tidak asing lagi ya. Iya. Bisa dikatakan pendemo ya. Iya. Ya, pendemo. Kira-kira ketika hal itu tidak sesuai dari harapan masyarakat, kira-kira tim Amblas ini akan melakukan demo enggak? Kalau nanti di dalam hearing itu kita tidak mendapatkan keputusan, pasti kita akan mengerahkan massa sebanyak-banyaknya untuk melakukan demo, untuk melaksanakan demo. Karena kita tidak mau ini nanti karena kepentingan anak-anak kita menjadi korban. Terima kasih Mas Yoga ya, Pak Rofik ya, terima kasih atas wawancaranya hari ini, atas waktunya sudah bisa bergabung sama kita. Mungkin ada harapan terhadap masyarakat Banyuwangi. Harapannya kepada masyarakat Banyuwangi, yang jelas Banyuwangi saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Kalau yang membuat konflik di Banyuwangi ini adalah mungkin mereka yang kurang memahami Banyuwangi. Terkait PGRI, masyarakat tidak usah khawatir, kita akan maju paling depan, Amblas maju paling depan, supaya anak-anak kita itu tidak menjadi korban kepentingan di internal PGRI. Jadi kita sampaikan masyarakat Kabupaten Banyuwangi terkait dengan polemik yang ada di tubuh PGRI, fine-fine aja, tidak perlu khawatir terhadap prosesnya. Namun jika ini tidak segera diselesaikan, pastinya kekhawatiran kami itu akan terwujud, yaitu dampak dari proses belajar mengajar tersebut. Ada dua kubu. Artinya yang Organisasi satu tubuh, dua kepala. Iya. Ini kan tidak mungkin. Makanya saya berpesan, kami berpesan ini melalui tim Amblas kepada pembina untuk segera meluruskan, kepada Pemkab Kabupaten Banyuwangi untuk segera meluruskan yang bengkok ini di tubuh PGRI. Silakan kalian segera ambil tindakan, jangan didiamkan. Kami akan memprotes besar-besaran, akan memprotes keras jika kebijakan itu tidak dilakukan dengan benar. Terus saya menambahi Mas, pesan saya kepada Ketua PGRI Kabupaten Banyuwangi yang baru, coba jelaskan kepada kami prosesnya bagaimana, apakah itu sudah sesuai aturan yang harus diikuti atau ini hanya sebuah permainan. Bisa disebutkan nama ketua yang baru yang Ada Mas di struktural. Ada ya? Siapa namanya? Di Pak Sodik. Pak Sodik. Pak Sodik kalau Pak Sodik ya? Iya. Terus kalau ketua PGRI yang lama siapa?
Pak Sudarman Pak Sudarman. Bukan ketua yang lama, tapi ketua yang memang masih aktif masih beliau. aktif. Oh, masih aktif Masih ya? aktif. Karena di sini Pak siapa? dijelaskan itu. Sudarman. Sudah dicabut. Sudarman ya? Pak Sudarman itu. Kita by data aja. Ketua PGRI yang baru bisa ndak by data? Oh gitu ya. Artinya poin tuntutannya seperti itu. Iya. ya? Lengkap. Karena kita menganggap proses pelantikan maupun pemilihan ketua PGRI yang baru ini adalah cacat hukum. Dugaannya seperti itu. Mas. Iya. Oke, siap, siap. Makasih Pak Taufik ya sudah berjumpa sama mungkin kita. mungkin kami akan segera melaporkan ya terkait dengan proses ini. Oh ya. Oke, sementara sudah cukup waktunya, saya rasa seperti itu. Terima kasih banyak sudah hadir di ini di tempat kami ya. Dari aspirasi ya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.